Gimana saudaraku? Ya, kita bersyukur tahun 2022 kita udah lalui saudaraku ya. Dan ini ibadah kita yang pertama tahun 2023 dan semalam kita merayakan tahun baru puji Tuhan, tidak hujan ya. Nah, kita bisa merayakan tahun baru. Nah saudaraku, Bapak Ibu dikasih Tuhan, banyak sekali kita di awal tahun itu gereja punya visi yang punya tuntunan daripada Tuhan dan apa yang saya melakukan. Nah kita bersyukur bahwa tuntunan Tuhan buat gereja kita di tempat ini nggak ada jalan lain kecuali apa? Kecuali kita lebih lagi terhubung dengan Tuhan lewat kebenaran firman-Nya, saudaraku ya. Karena firman Tuhan itu adalah kekuatan dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Amin. Nah saudaraku, kita kasih oleh Tuhan waktu Natal kemarin, di mana kita udah dengar firman Tuhan mengenai benih, saudara. Gembala kita bagus tidak ada sesuatu. Kalau kita menuai apa benih itu, kalau kita menuai ada sesuatu yang masih kita tanam, saudaraku ya. Itu yaitu firman Tuhan. Kita tahu bahwa kerajaan Allah itu, saudaraku, dia bekerja hanya lewat firman Allah itu sendiri. Saya ulangi saudara ya. Kerajaan Allah itu bekerja hanya melewati firman Allah itu sendiri. Nah, kita lihat bagaimana yang kemarin saya ada meneruskan saudaraku. Saya berulang-ulang untuk mengatakan hal seperti ini, saudara. Mungkin Anda bosan, beberapa minggu yang lalu saya juga menyampaikan mengenai firman Tuhan. Kenapa? Saya secara pribadi saya dapat, saudara. Dulu saudara, bagaimana kita menceritakan kisah-kisah kehidupan kita kepada Tuhan. Saya sebagai pembicara ketika mengandalkan kekuatan apa yang saya sampaikan kepada jemaat dan apa kekuatan diri saya, kisah-kisah itu sangat sulit sekali, saudara. Paling sering orang ambil di kitab Perjalanan di Yosua, bagaimana berkuasa, bagaimana sangat terbatas sekali, saudara. Kenapa? Karena manusia sangat terbatas. Tapi ketika saya mulai memahami firman Tuhan, saudara, bahwa Bapa itu dia mau menciptakan hidup anaknya Tuhan Yesus kepada Anda dan saya lewat apa? Ya firman-Nya, saudara. Ini nggak habis-habis. Saya kalau disuruh besok aja bawa firman Tuhan, oke. Kenapa? Dan cerita firman Tuhan ini nggak habis-habis, saudara. Kita baca waktu, saudara. Hari ini kita begini, minggu depan kita baca lagi, lain lagi dikasih. Karena firman Tuhan ini hidup, saudara. Amin. Saya ketika mau belajar firman Tuhan yang Roma 5:17 itu Tuhan kasih sesuatu hal lagi baru, saudara. Amin. Nah, di firman Tuhan itu adalah Allah itu sendiri. Nah, bagaimana kemarin firman Tuhan itu saya sama Pak Paulus mungkin saudara kita dapat sesuatu yang sangat ekstrim. Apalagi Pak Paulus, saudara, ekstrim disampaikan, tapi ada orang yang menangkap kita, ada orang juga. Betul, saudara. Ini berbicara hal penting Tuhan. Ini penting sekali, saudara. Kita mau lanjutkan tema saya hari ini. Apa itu, Pak? Temanya ada? Nggak ada. Hidup dan berkuasa, saudara. Kalau kita tahu firman Tuhan tahun 2023 dan seterusnya, kita akan menguasai kehidupan kita. Amin. Nah, saudara, saya lanjutkan. Yang pertama, katanya benih itu firman itu ya, jatuh di tanah. Kemudian firman itu dimakan oleh burung atau diinjak, firman itu hilang masuk mana? Pulau kiri. Ya. Dan yang kedua, dikatakan firman jatuh di tanah yang berbatu-batu. Bapak Ibu sudah dengar firman Tuhannya. Ya, di mana tanah itu sedikit, saudara. Dia bertumbuh, kemudian dia mati, dia kena batu-batu. Dan yang ketiga, jatuh, saudara, di tanah, kemudian semakin menghimpit. Pertama-tama ketika kita berfokus kepada Tuhan, melakukan firman Tuhan, tapi kemudian kita alihkan fokus kita, maka firman itu dijepit oleh apa? Oleh kekhawatiran, tipu daya kekayaan dan keinginan dunia. Saya ditegur dalam hal ini, saudara. Ya, seperti saya sampai seperti berbicara, saudara. Kita lihat, saudara. Kenapa? Kadang-kadang firman Tuhan itu tidak bertumbuh. Kenapa? Karena kita lihat internet hari-hari itu begitu luar biasa, membuat kita itu khawatir, membuat kita takut, saudara. Betul Pak? Ketika kita mulai alihkan fokus kepada Tuhan, kita khawatir, ya, kita takut. Kemudian itu
dan ayat-ayat ini begitu saudaraku membuat kita tuh gagal fokus. Akhirnya apa? Firman itu nggak bisa bertumbuh dan mungkin juga tidak berbuah. Hari-hari ini banyak bahkan pernyataan dalam Tuhan gereja Tuhan hal seperti ini. Saya katakan iblis itu tidak datang dengan hal-hal yang seram, saudaraku. Betul nggak? Kalau dia serang kemana, bikinnya panjang, matanya lurus, saudara kita akan lawan, dia akan menarik kalah. Tapi di dalam dengan kesibukan kita. Maka kita pikir, aduh, saya kan berbuat baik, saya nggak berdosa, saya berdosa, coba sibuk melayani gereja, melayani segala sesuatu, saudara. Ini apa? Ini suka, karena berbeda dari jauh aja. Tapi ketika sudah kita mulai mengambil firman Tuhan, kita mulai menyimpan dalam hati kita, ini musuh besar dia. Dia akan datang berbagai cara untuk mengambil benih firman Tuhan ini. Ini kekuatan bagi gereja Tuhan. Amin. Dia mengambil firman Tuhan itu. Nah ini Tuhan Yesus tahu hal ini, maka penting dia pada terhadap Allah itu bekerja hanya lewat firman Tuhan. Nah hari ini saya mau lanjutkan firman Tuhan. Ya, coba kita buka di Markus 4 terus saudara. Ayat Markus 4 Markus 4 ayat 35. Nah ini langsung praktek saudara. Baru Tuhan Yesus berbicara mengenai benih firman Tuhan kepada murid-muridnya saudaraku. Nah, ya, pada hari itu juga waktu hari sudah petang Yesus berkata kepada mereka, marilah kita bertolak ke seberang. Pada hari itu juga ketika Tuhan Yesus lagi mengajar dari pagi sampai sore sampai malam saudara. Di bagaimana dia mengajar mengenai kerajaan Allah. Tuhan Yesus itu sudah capek mau istirahat. Tapi Roh Kudus berkata kepada dia untuk apa? Untuk pergi menyeberangi danau Galilea. Kenapa? Karena di sebelah danau itu ada seorang anak muda katanya diracuni oleh setan masih dilepas itu. Nah, kemudian Yesus baru seperti itu langsung mengajak murid-muridnya jadi berkata saudaraku, marilah kita bertolak ke seberang. Ya. Tuhan Yesus kasih benih, kasih firman kepada murid-muridnya, mari kita bertolak ke seberang. Ya. Dia tidak berkata seperti ini, mari kita pergi ke tengah danau, tenggelam, enggak saudara. Ya. Nah, kita lihat ayat 35 aja. Ayat 36 saudara. Mereka meninggalkan korbannya itu lalu bertolak dan membawa Yesus berserta dengan mereka dalam perahu di mana Yesus telah duduk dan perahu-perahu lain juga mengantar. Yesus ikut dalam perahu itu dan mereka pergi menyeberang. Lalu 37. Lalu mengamuk taufan yang sangat dahsyat dan ombak menyambut masuk ke dalam perahu sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Ya, bayangkan saudara, murid-murid Tuhan Yesus mereka pelayan-pelayan yang unggul saudara. Petrus pelayan yang unggul. Ya, mereka belum pernah menemukan topan batu yang seperti ini saudara, bahkan mengancam mereka saudara. Ya. Kemudian ayat 38. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di hutan di sebuah tilam, maka murid-murid yang membangun dia dan berkata kepadanya, Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa. Nah saudara kita lihat saudara, Tuhan Yesus memberi mereka suatu benih, yaitu firman Tuhan kepada mereka saudara, kepada murid Yesus. Tapi kita lihat apa reaksi murid Tuhan Yesus. Reaksi murid Tuhan Yesus sebagian besar ada reaksi Anda dan saya kita sebagai gereja Tuhan. Amen. Nah, ketika dokter berkata, begini saudara, Bapak, penyakit Bapak enggak lama lagi, Bapak akan mati. Atau ada orang bangga dengan rumah kita berkata, Bapak punya investasi ada sebagai bisnis lebar. Ya. Mungkin ada pasangan hidup kita berkata bahwa, kita akan bercerai dan hal-hal yang
membingungkan di dalam gereja. Banyak orang berkata seperti ini. Allah itu maha kuasa, Allah itu maha besar, sehingga semuanya dalam kendali Dia. Nah, kita mulai berpikir bahwa Allah menyebab atau mengizinkan Anda dan saya kita mengalami hal-hal yang buruk dalam kehidupan kita, umpamanya kemiskinan lah, sakit penyakit lah, perceraian dan sebagainya, saudara. Saya berkata bahwa Allah itu Allah yang baik, saudara. Ya. Setiap badai dan masalah itu bukan kendali daripada Dia. Amin. Nah, saya itu saudaraku diingatkan satu hamba Tuhan saat sudah meninggal. Dia begitu. Dia memang pelayannya sangat luar biasa. Tentu dia sakit, dia bilang seperti ini. Tuhan itu mengizinkan saya sakit supaya saya itu lebih dekat kepada Dia. Ini salah besar, saudaraku. Ya, Tuhan itu bukan Allah yang lalim. Dia bukan Allah yang jahat supaya kalian dekat kepada Dia. Kalian mesti sakit dulu, kalian mesti bantu dulu. Allah tidak seperti itu. Jangan datang kepada Allah seolah menyalahkan Dia. Dulu saya sering melakukan seperti ini, saudara. Tuhan, kenapa aku tidak punya Roh Kudus? Kenapa anak saya ini sehingga kakinya dengan mobil saya sendiri? Dulu pas saya kakinya saya lindas di situ. Sering saya berkata kepada Tuhan, kenapa Kau izinkan ini terjadi? Banyak saya jumpai lah, Tuhan kalau Kau ada, kenapa Kau izinkan masalah terjadi dalam kehidupan saya? Seolah kita menyalahkan Tuhan siapa yang kita alami, saudaraku. Sama seperti murid-murid Tuhan Yesus reaksinya, saudaraku. Tidakkah kau tahu tuh bahwa kau coba kamu bantu kami bilang apa ngambil air ini buang-buang supaya kita jangan ketularan. Kamu belum apa-apa seolah mereka berkata, oh Yesus belum melakukan apa-apa, saudara. Itu sangat besar, saudara. Tuhan telah melakukan bagian Dia. Dia telah memberi benih kepada murid-muridnya, saudara. Kalau firman Tuhan. Tapi ini kembali tergantung kepada murid-muridnya, saudaraku, untuk mengambil firman itu dan mulai melepaskan kehidupan lewat firman itu. Begitu Anda dan saya hari ini, saudara. Dan hari ini saya mulai mengerti firman ini, saudara. Walaupun saya mau ke sini, saudaraku, itu hujan. Saya percaya Anda semuanya kita doa yang sama. Saya katakan hujan berhenti karena kami mau beribadah. Kami mau datang kepada Tuhan, kita memuji menyembah Tuhan. Kau boleh berkuasa menghalangi. Amin. Walaupun masih hujan, tapi puji Tuhan. Sekitar 15-20 menit hujan mulai berhenti, saudara. Saya percaya Anda dan kita adakan doa yang sama, sehingga kita berkumpul di tempat ini, saudara. Amin. Nah, saudaraku, Tuhan telah memberi benih kepada mereka. Tuhan telah melakukan bagiannya. Hari ini kita berjamaah dulu, saudaraku. Kematiannya Dia memberi segala dalam kehidupan Anda dan saya. Kuasa, otoritas, kehidupan kepada kita, saudara. Tapi sering kita datang kepada Tuhan dan kita sebagai seorang pengemis, kita Tuhan, kenapa aku belum disembuhkan? Kenapa aku belum makmur? Kenapa aku lebih berat hati? Kita datang kepada Dia sebagai seorang pengemis daripada sebetulnya kita datang kepada sebagai seorang anak, saudaraku, yang punya warisan daripada Dia. Apa yang Dia punya beri kepada kita? Amin. Ini sangat luar biasa. Coba Roma 5 ayat 17. Saya pernah katakan mau mengatakan. Ini firman, saudaraku, saya dapat sebelum jurus membaca firman sering, tapi kok nggak ada. Karena saking pentingnya, terlewat aja, saudara. Tapi hari ini, sebelum pandemi dan 5 tahun yang lalu, saya akan berulang-ulang menyatakan firman. Sebab jika oleh dosa satu orang mau telah berkuasa oleh satu orang, itu maka lebih benar dari mereka yang telah menerima kelimpahan. Anda dan saya telah menerima kelimpahan anugerah kebenaran hidup dan berkuasa oleh karena satu orang, yaitu Yesus Kristus Tuhan. Jangan baik, saudara. Bapak mempunyai kehendak, saudara. Untuk apa, saudara? Dia
dirinya yang mengaturnya. Ini firman Tuhan berkata, taruhkan dalam hati kita hari ini. Amin. Saya katakan seperti ini, Tuhan, firman Tuhan berkata, saya tidak berhutang dan saya memberi pinjaman, walaupun hari ini saya punya hutang di bank. Untuk menutupinya saya bukan dengan pikiran saya, bukan dengan kemampuan saya. Saya percaya bahwa kemampuan daripada Allah yang akan menyelesaikan dengan cara Tuhan, bukan dengan cara saya. Amin. Itu firman Tuhan murni dalam hati. Firman Tuhan berkata, aku menceritakan kepada Allah, anak tidak pernah turun. Itu firman Tuhan. Oleh dirinya saya sudah disembuhkan hari ini. Telah disembuhkan. Kenapa saya mengatakan itu? Kenyataan apapun yang ada hal hari ini secara real itu tidak permanen, itu akan berubah. Kebenaran fakta real akan tunduk kepada firman Tuhan. Ini tergantung kembali kepada Anda dan saya atau murid-murid Tuhan Yesus. Bagaimana mengambil firman Tuhan itu dan mulai melepaskan kehidupan atas firman Tuhan itu sendiri. Amin. Dan kita harus hambatan kita sebagai orang percaya apa? Untuk mempercayai firman Tuhan ini. Bukan Anda dan saya juga sebenarnya. Kenapa? Kadang-kadang firman Tuhan apa yang kita hadapi itu bertolak belakang, saudara. Betul masalah? Seperti ini, saudara. Amin. Waduh, saudara punya. Tapi saya mau katakan sesuatu. Perkataanku tidak pernah berlalu kata Tuhan. Akan mengerjakan segera dan sempurna. Itu firman Tuhan. Saya pernah katakan waktu matahari itu saudara dia berhenti untuk menyinari bumi, memberi kehidupan bagi setiap hidup. Tuhan katakan firman-Ku tetap untuk selama-lamanya. Dia katakan apa? Bapa segera melaksanakan firman-Nya ketika ada orang yang mempercayainya, saudara. Amin. Ini reaksi yang murid sama seperti kita. Amin. Tapi hari ini, saudara, tahun Januari 2023, saudara. Amin. Apa yang Tuhan mau? Apa yang kita hadapi hari-hari itu? Kita mulai berdiri di atas firman Tuhan. Mestinya, saudara, murid-murid Tuhan Yesus mereka berdiri di atas darat dan berkata, hai badai, Tuhan Yesus berkata, kami mesti menyeberang daripada dalam dirinya ini. Saat ini aku perintahkan kau pergi. Kau tidak akan pernah membinasakan kami. Kenapa? Karena firman Tuhan benih Yesus sampaikan, kami menyeberang di tengah melewati danau dirinya. Amin. Saya mau katakan satu hal di sini. Bapa tidak pernah membawa supaya tanpa dia mengalami kekuatan kepada Anda dalam menghadapinya. Coba Anda mulai bayangkan. Waktu Roh Kudus menyuruh Tuhan menyeberang danau dirinya. Apakah ketika badai datang, Bapak dengan Roh Kudus berkata, waduh, kayaknya kita salah nih. Terus suruh Yesus pergi menyeberang. Sekarang ada badai. Waduh, gimana ya? Apakah seperti itu? Tidak mungkin. Kenapa? Roh Kudus tahu. Bahkan hal-hal yang belum terjadi yang datang, dia sudah tahu. Dia tahu badai itu akan datang, saudaraku. Tapi dia beri otoritas kepada Tuhan Yesus untuk menghadapi badai itu. Tuhan Yesus sudah mengajar masalah benih. Tuhan Yesus tahu murid-murid yang mengerti benih di firman Tuhan yang mulai bertindak seperti Yesus lakukan juga. Tapi murid-muridnya tidak melakukannya sama seperti kita hari ini. Ketika kita berdoa, hujan, benih, masih hujan. Aduh, betul nggak saudara? Kita mulai dengan keyakinan. Tuhan, bagaimana? Aku belum sembuhkan. Aduh, udah mulai ragu saudara. Makanya, ya, ini kasih Tuhan Yesus. Tuhan mau saudara, murid-muridnya langsung berdoa dengan badai, mengatakan badai untuk pergi saudara. Kenapa? Karena demi firman Tuhan, kehidupan itu udah
diberi kepada murid-murid dan anak-anak saya. Kembali kepada kita untuk kita berdiri melepaskan kehidupan yang lewat firman dalam kehidupan anak-anak saya. Amin. Dan hari ini saudara, saya menyatakan bahwa firman Tuhan itu tidak pernah gagal. Kalau bukan karena firman Tuhan hari ini, saya percaya kita mungkin sudah tidak ada di tempat ini untuk mendengar firman Tuhan, untuk berbicara dengan firman Tuhan, untuk memuji, menyembah Tuhan di tempat ini. Kita ada hari ini bukti dari firman Tuhan itu bekerja hidup di antara Anda dan saya. Amin. Wow. Kenapa pada musim baru kita selalu mengencourage Anda dan saya? Untuk apa? Untuk kita mengambil waktu saudara, mulai bersekutu dengan Tuhan, lihat firman Tuhan. Enggak ada cara apapun yang membawa kita hidup dalam kemenangan kecuali dari firman Tuhan itu sendiri. Amin. Kadang-kadang saya katakan tadi, saya pribadi juga saya berdoa. Kadang-kadang apa yang kita alami saya katakan itu bertolak dengan firman Tuhan. Tapi ada proses dari benih ditanam dan berakar, dia bertumbuh dan akan menghasilkan buah tanpa kita ketahui. Ketika orang menyakiti kita saudara, wah, kok aku bisa mengampuni? Ketika orang memfitnah kita, kok aku bisa mengasihi? Tiba-tiba perubahan itu bukan kita menjadi kita akan berubah. Makanya jangan batasi Allah bekerja atas kehidupan Anda. Amin. Terus dari Roma apa? Tadi apa? Markus. Nah, sekarang kita lihat apa reaksi Yesus ketika dia melihat murid-muridnya. Ya, ada tiga. Pertama, ketika firman ditaburkan saudara-saudara, reaksi murid-muridnya. Nah, sekarang bagaimana reaksi Tuhan Yesus terhadap dikala itu murid-muridnya? Mungkin kita hari ini saudara. Amin. Nah, kita mau belajar. Maka kita hidup dan berkuasa. Amin. Kita jangan sampai kehidupan yang menguasai kita, tapi kita yang mengatur kehidupan ini. Lewat apa? Lewat firman Tuhan. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan. Aktus 39. Ia pun bangun menghalik angin itu dan berkata kepada danau itu, "Diam, tenanglah." Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Ya. Ayat ke-340 yang terakhir. Lalu dia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu bisa takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Nah, saudara, bagaimana reaksi Yesus? Tuhan Yesus tertidur, saudara. Ketika mereka membangun Tuhan Yesus, apakah Yesus berkata, "Oh, sorry ya, maaf ya, aku capek, makanya aku tertidur. Sorry ya semuanya gara-gara saya." Apa Yesus berkata seperti itu? Tidak, saudara. Yesus akan marah kepada mereka. Wah, Yesus marah karena kedagingan mereka. Yesus kecewa karena ketidakpercayaan mereka, saudara. Dengan kata lain, Yesus tidak suka dengan ketidakpercayaan mereka. Begitu juga kita hari ini. Tuhan, kok kamu belum melakukan sesuatu ini? Tuhan tahu usaha saya hari ini, saya udah berpulang lagi, Tuhan, Tuhan, saya akan cerai. Lakukan sesuatu, Tuhan. Tolong Tuhan, kejadianmu, kemiskinan ini, kekurangan ini, Tuhan, tolong aku. Kita sering datang kepada Tuhan seperti ini, saudara. Tuhan marah. Sekali lagi saya katakan kepada kedagingan murid-muridnya. Tuhan kecewa, saudara, dengan apa? Dengan ketidakpercayaan mereka. Padahal Tuhan berharian mengajar mereka mengenai benih ini, saudaraku, mengenai firman Tuhan. Tuhan berkata, saudara, mari kita bertolak menyeberangi danau. Tapi mereka tidak memperhatikan firman Tuhan. Nah, mereka tidak percaya dengan firman Tuhan. Akhirnya mereka takut, mereka khawatir sama kita.
Tuhan gitu. Nah saudara, mungkin firman itu saya nggak panjang-panjang, ambil poinnya. Masuk 2023 saudara. Jadi ahli ekonomi seluruh berkata bahwa ekonomi dunia udah mulai resesi. Pagi tadi saya mau itu 30 negara udah daftar IMF untuk meminta uang saudara. Dan kita lihat, saudara lihat bagaimana bencana alam, bagaimana gempa bumi dan seterusnya saudara. Hari ini kita lihat kalau kematian saudara bukannya 1-2 orang. Dulu kalau waktu kita masih di Bangka 1 orang meninggal saudara, hebohnya 1 kampung. Sekarang 400.000 orang meninggal di Aceh saudara, udah biasa-biasa saja sebenarnya, nggak ada efek lagi saudara. Ya. Kita lihat saudara, kalau saya ini mau baca YouTube saudara, lihat di YouTube saudara. Tapi kita lihat sini bukan berarti saya anti TV, anti YouTube, nggak bakal bisa dengan teknologi. Hari ini saudara, Tuhan Yesus kalau mau menginjil, mereka berjalan jauh-jauh. Hari ini kita berbicara begini, orang bisa dengar, orang bicara kita bisa dengar. Tapi kita bakal, saya dalam anak saya gunakan teknologi hari ini hanya untuk Tuhan dan untuk kepentingan pribadi kita, bukan untuk hal-hal yang negatif. Kenapa? Teknologi diciptakan hanya untuk membantu kita. Betul? Ada orang berbatas ketika dia ada radio CNN sudah bertahu Yesus, seluruh dunia bisa mendengar kabar baik. Nggak usah lagi kalau jalan ke sana ke Kalimantan segala juga saja. Ada yang baik. Seperti Rasul Paulus, ketika dia mau berpisah dengan anak 2 di Efesus ke jemaatnya, mereka mengalami penganiayaan, mereka mengalami masalah, mengalami ekonomi, mengalami tekanan dan segala kesesakan. Paulus berkata seperti ini, aku menyerahkan kalian kepada Yesus Tuhan dan Injil kasih karunia. Kenapa? Injil ini yang memberi kehidupan kepada kita. Itu juga seperti itu. Bila aku akan menceritakan kepada kalian apa yang telah kalian percayai. Aku cerita lagi dan aku ngomong ini katanya bukan hal-hal yang bohong, bukan isapan jempol. Aku melihat kata dia, Lazarus dibangkitkan. Aku melihat Bekanus matanya dibukakan Tuhan. Melihat. Aku melihat kemuliaan Tuhan turun atas Tuhan Yesus. Berkata ini anakku kasih kepada dia berkenan. Tapi semua itu ada hal yang lebih penting lagi. Apa? Firman yang disampaikan oleh nabi-nabi. Wow. Dan kata lain, ada hal lebih penting dari hadir Allah yang boleh kita lihat. Ada hal yang lebih penting daripada suara Tuhan yang boleh kita dengar. Ada hal yang lebih penting dari mukjizat yang kita lihat secara fisik. Apa itu? Firman Tuhan, saudara. Firman yang dikatakan oleh nabi-nabi. Ini firman Tuhan ini, saudara. Kenapa? Ini kehidupan yang diberikan kepada saya untuk menghadapi tantangan apapun yang akan kita hadapi ke depan. Yang lain, mari kita ambil firman.